Shalom, selamat pagi. Senang sekali pada pagi hari ini dapat menyapa saudara-saudara pelayan Tuhan yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung, Jawa Barat. Puji Tuhan, kita dapat memulaikan pekan doa untuk tahun 2025 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Pendeta David Panjaitan, dan juga rekan-rekan chaplain yang ada di Rumah Sakit Advent, dan juga manajemen direksi Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani dalam pekan doa tahun ini. Kesetiaan kepada keselamatan. Tahukah saudara bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan? Dan kasih sayang Tuhan harus kita yakini. Sebelum saya melanjutkan pembahasan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon kasih sayang Roh Kudus menguasai kami. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kesetiaan kepada keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati kami semua, sehingga pelajaran yang kami dengarkan menjamah kami untuk terus meyakini bahwa Tuhan mengasihi kami dan jaminan keselamatan menjadi milik kami. Terima kasih untuk jawaban doa ini. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ada seorang wanita bertemu dengan seorang pendeta, dan dia curhat tentang kehidupan masa lalunya. Dia sangat tertekan dengan apa yang ia telah buat di waktu lalu. Dan sang pendeta membagikan ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita bahas juga pada pagi ini, memberikan kekuatan bahwa Tuhan mengampuni kita orang berdosa. Mungkin ini materi yang biasa, tapi kalau kita dalami, maka kita akan terbebas dengan masa lalu. Maka kita akan benar-benar menikmati hidup ini karena jaminan keselamatan Tuhan berikan. Saudara-saudaraku, dalam buku Matius pasal 1, di sana diceritakan tentang silsilah Yesus Kristus. Dan sangat menarik berbicara tentang wanita-wanita yang tertulis dalam silsilah Yesus Kristus. Ada 4 wanita yang ada dalam silsilah Yesus Kristus yang tertulis dalam Matius pasal 1, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan mengampuni seseorang dan dapat Tuhan gunakan untuk menjadi berkat. Mari kita baca dalam buku Matius pasal 1, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Menarik. Di sana disebutkan wanita bernama Tamar yang adalah ibu dari Peres dan Zerah. Siapa Tamar itu? Kalau saudara buka dalam buku Kejadian pasalnya yang ke-38, Tamar ini adalah wanita yang sebenarnya anak mantu dari Yehuda. Tamar menikah dengan anak dari Yehuda bernama Er. Dan Er mati. Lalu sesuai dengan budaya, adik Er harus menikah dengan Tamar. Dan adik Er bernama Onan menikah dengan Tamar. Namun, Onan ini juga kemudian mati. Tersisalah seorang anak bernama Shelah, di mana anak ini masih muda. Jadi, Yehuda menganjurkan Tamar untuk kembali ke orang tuanya supaya
Sheila yang masih muda ini bertumbuh dulu menjadi dewasa, kemudian nanti menikah dengan Tamar. Namun, ketika Yehuda menjadi duda, tidak ada lagi istrinya, maka dilihatlah oleh Tamar bahwa Sheila itu pun tidak diberikan kepadanya untuk dia nikahi. Maka ketika didengar oleh Tamar, Yehuda sedang berkunjung dekat ke tempatnya, maka Tamar menanggalkan jubah kejandaannya dan dia bertindak seolah-olah menjadi perempuan sundal. Dan saudara bisa baca dalam buku Kejadian pasal 38. Yehuda sudah menjadi duda, dan ketika dia melihat ada wanita yang bisa dia hampiri, maka Yehuda mendekat kepadanya. Dia tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah sebenarnya Tamar, anak mantunya. Dan kisah itu berlanjut ketika Tamar menyatakan bahwa apa yang dapat kau berikan kepada saya kalau kau menghampiri saya? Yehuda menyatakan, oh, nanti saya kirimkan anak kambing domba yang masih muda menjadi bayaran. Tapi itu kan belum ada. Makanya Tamar minta jaminan. Dan Tamar minta jaminan kepada Yehuda, dan Yehuda memberikan kepadanya kalung, meterai, dan juga tongkat. Itulah yang menjadi jaminan yang diberikan oleh Yehuda kepada Tamar untuk nantinya akan ditukar kembali kalau Yehuda mengirim kambing domba. Lu tahu, anak kambing yang masih muda. Cerita berlanjut, Yehuda tidak tahu bahwa yang dihampiri adalah Tamar. Sampai pada akhirnya, orang menyatakan kepada Yehuda bahwa anak mantumu telah bersundal dan dia sedang hamil. Dia harus dihukum mati. Dan menarik dalam buku Kejadian pasal 38 ayat 24-26. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawa perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa perempuan itu, menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Anak yang dihasilkan antara Yehuda dan Tamar adalah anak-anak yang sebenarnya hasil dari dosa. Tapi merekalah nenek moyang Yesus Kristus. Mengapa ini harus dicatat? Saudaraku, orang yang sangat berdosa pun Yesus mau merangkul mereka. Yesus mengampuni mereka. Tamar, wanita pertama. Wanita kedua, dalam buku Matius 1 ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa Rahab? Kembali wanita dalam tanda kutip. Rahab adalah wanita sundal yang membantu para pengintai Israel ketika mereka mengintai kota Jericho. Kembali wanita dalam tanda kutip menjadi nenek moyang Yesus Kristus.
Saudaraku, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Tetapi firman Tuhan mau menyatakan bahwa walaupun kita manusia berdosa, Tuhan tetap mau menyelamatkan kita. Sesudah itu, wanita yang ketiga, Boas, masih di ayat yang sama, Matius 1 ayatnya ke-5. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Wanita ketiga, Rut. Rut bukanlah wanita yang datang dari bangsa Israel. Rut adalah wanita Moab, wanita kafir. Tetapi dari rahim wanita inilah akhirnya muncul keturunan yang menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Saudaraku, apa yang kita buat terhadap mereka-mereka yang mungkin telah berbuat dosa? Apa yang kita buat terhadap mereka-mereka yang mungkin kita bisa katakan mereka orang kafir? Tuhan sangat menghargai manusia. Dan Tuhan rindu mereka boleh datang dibawa kepada Tuhan. Dan ketika mereka bertobat, ketika mereka menjadi anak Tuhan, mereka dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tamar, Rut, Rahab, wanita yang dalam tanda kutip, tapi Tuhan gunakan. Wanita yang keempat, Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Menarik kalimat ini. Daud memperanakan Salomo dari istri orang. Boleh dikatakan demikian. Daud memperanakan Salomo dari istri orang. Siapa istri Uria itu? Batsheba. Kita boleh baca dalam buku 1 Samuel. Bagaimana Daud melakukan dosa yang besar. Mungkin kita melihat dari sisi Daud. Tapi Batsheba juga, mengapa dia harus sepertinya menggoda, mencoba, mandi. Dan raja melihat dirinya ketika sedang mandi. Dan dia juga tidak menolak ketika raja memanggil dia. Dan akhirnya menghampiri dia. Kembali wanita dalam tanda kutip. Tuhan gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Apa maksudnya? Kembali saya ingin menekankan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Bahwa Tuhan sangat menghargai manusia. Tuhan rindu manusia itu diselamatkan. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesus mau mengampuni saudara dan saya. Mengampuni orang berdosa. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, dalam pelayanan saya saat ini di Divisi Asia Pasifik Selatan, kalau tidak ada perjalanan dinas dan saya bersahabat di Manila atau di Silang Cavite, saya selalu menempatkan untuk bergabung dengan pelayanan penjara atau jail ministry. Dan setiap kali saya berbicara di penjara, hampir 120-an narapidana ada di sana. Dan ketika menjelaskan tentang kebesaran dan kasih sayang Tuhan,
Hampir semua narapidana itu menangis. Mereka menyadari bahwa mereka orang berdosa, dan puji Tuhan bahwa mereka diampuni Tuhan. Mereka tidak peduli akibat yang mereka alami di dunia ini. Tapi mereka begitu terharu bahwa mereka punya jaminan keselamatan. Dosa mereka diampuni. Tahukah saudara bahwa beban yang paling besar sebenarnya adalah beban dosa? Dan Yesus tidak pernah berkata tidak kepada mereka yang mau datang kepadanya memohon pengampunan. Yesus selalu bersedia mengampuni. Yesus selalu bersedia mengampuni. Dalam buku Matius pasalnya yang ke-1, lanjutan dari ayat-ayat yang menceritakan tentang silsilah keturunan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Yesus akan menyelamatkan umatnya. Yesus menyelamatkan kita semua dari dosa kita. Semua tokoh juga dalam Alkitab melakukan dosa dan pelanggaran. Abraham, sebut saja dia orang yang dikatakan bapa orang percaya. Tapi dia tidak bisa menghindar juga untuk berdusta, menyatakan kepada raja bahwa Sarah itu bukanlah istrinya, melainkan saudaranya. Dia juga tidak menolak ketika Sarah mengatakan kepadanya, "Aku tidak bisa lagi memberi keturunan. Bagaimana kalau kau ambil saja pembantu kita Hagar?" Abraham langsung mengatakan, "Ya." Abraham orang berdosa. Yakub, baru namanya saja Yakub, yang artinya penipu, yang menipu orang tuanya bahwa dialah Esau. Tapi dengan datangnya mereka kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan mengampuni mereka. Tuhan gunakan mereka dengan cara Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan juga memperoleh keselamatan. Petrus menyangkal Yesus, Rasul Paulus menganiaya orang kudus, Raja Daud bersinah, Raja Salomo, banyak kejahatan yang dibuat. Tapi Tuhan mengampuni mereka karena mereka datang kepada Tuhan. Tuhan juga mengampuni saudara ketika saudara datang pada Yesus, karena Yesus merindukan umatnya untuk diselamatkan. Kalau saudara baca buku Kejadian pasal 2 yang mengisahkan tentang bagaimana akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Mari kita buka dalam buku Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati." Pastilah engkau mati. Menarik, saudara. Dalam bahasa Ibrani kata mati, mut. Tapi kata pasti yang tertulis dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani itu juga mut. Jadi kalau engkau memakannya, engkau mati. 2 kali mati. Tapi puji Tuhan, keselamatan yang Yesus berikan, walaupun ia mati bagi kita, tapi keselamatan yang Yesus berikan itu dengan kematiannya, maka kita cuma 1 kali mati.
kita tidak merasakan kematian yang kedua. Kalau kita merasakan kematian kedua, berarti kita tidak pernah datang sama Yesus, meminta Yesus untuk menyelamatkan kita. Kita tidak pernah datang untuk menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Tapi kalau kita meyakini bahwa Yesus menyelamatkan kita, maka kita hanya mati satu kali. Itulah mati yang alamiah. Tapi karena kita menerima Yesus, maka kita hanya mati satu kali, dan sudah itu kita tidak akan pernah mati lagi. Mengapa? Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, mati. Tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah hidup yang kekal. Yesus sumber keselamatan. Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Mungkin terkadang kita dituduh dengan dosa-dosa rasa bersalah kita. Guilty feeling. Tahukah saudara? Banyak orang yang mati bunuh diri karena guilty feeling. Mereka merasa bahwa mereka orang yang berdosa. Tidak dapat terampuni lagi. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 19-20. Firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Jikalau hati kita ini penuh dengan guilty feeling, merasa berdosa, saudara, datang pada Yesus. Yakin bahwa Anda diselamatkan. Anda sudah diampuni. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika saya berdoa, saya selalu bersyukur dengan mengatakan terima kasih Tuhan, karena kami yakin Tuhan sudah mengampuni saya. Setelah saya mengaku segala dosa dan pelanggaran saya sangat yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni saya. Saudara-saudaraku, jangan ragu untuk datang pada Yesus setiap hari. Matius pasal 1 yang mencantumkan nama-nama wanita yang menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Mereka orang berdosa. Tapi Tuhan undang. Karena mereka datang pada Yesus. Sahabat-sahabatku sepelayanan yang melayani di rumah sakit Advent Bandung, datanglah pada Yesus. Jangan ragu. Walaupun Anda mungkin pernah berbuat hal-hal yang tidak berkenan, segera datang pada Yesus setiap hari dan rasakan kasih sayang pengampunan Yesus bagi saudara. Rasakan bahwa jaminan keselamatan itu Ia berikan, karena Dia menyelamatkan saudara saya. Tuhan memberkati saudara untuk terus percaya pada Yesus yang adalah juru selamat. Dan mari kita tetap setia pada Yesus juru selamat kita. Amin.